Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan sebelumnya nama saya Brazil di sana dengan NIM 20101122 dari kelas S1.08D. Cita-cita saya di sini ingin membangun jaringan agar menghubungkan seluruh Indonesia. Mungkin kali ini saya mendapatkan modul 2 yaitu object array. Saya share screen dulu. Nah, di sini sudah muncul. Nah, ini aja ya. Di sini saya mendapat modul 2 yang dimana modul 2 ini adalah objek array dan interface gitu. Nah, di sini tujuannya itu pertama mengetahui definisi dan fungsi objek array dan interface dalam program berorientasi objek atau disingkat PBO. Yang kedua itu adalah memahami penggunaan objek array dan interface dalam kode program. Kemudian yang ketiga itu mengetahui kegunaan objek array dan interface pada suatu program. Kemudian keempat itu membuat program sederhana dengan menerapkan konsep objek array dan interface. Langsung aja ke dasar teorinya. Nah, objek array adalah di sini ada objek array. Objek array. Itu sajalah. Objek array. Nah, salah satu pokok pembelajaran dalam algoritma dan pemrograman adalah pembuatan array untuk mendefinisikan grup item dengan yang sama. Nah, jadi array ini penting dalam algoritma dan pemrograman karena mendefinisikan grup item dengan tipe yang sama. Nah, akses item pada array menggunakan indeks angka sehingga dapat memudahkan akses item dalam jumlah banyak. Array dalam PBU juga dimanfaatkan dalam mendefinisikan objek dari kelas yang sama dan jumlah yang banyak. Nah, gambar yang satu. Gambarnya seperti nggak terlalu kelihatan. Coba kita ini aja ya. Nah, ini ada. Contohnya di sini kita mempunyai kelas mahasiswa dengan private-nya nama, char nama, in name. Kemudian ada publiknya itu void get data dengan masukkan nama, masukkan name, getLine nama itu biar menghapus salah satunya dari kode program. Kemudian nama 20 masih sama, char. Terus void display-nya itu name, ntar bakalan keluar name-nya. Jadi di sini void display-nya itu untuk mengeluarkan name, nama dan name. Di sini nama dan name. Kemudian di sini in main-nya itu ada mahasiswa, M tempat perulangan, in I sampai dengan 0, I2, I2, I plus plus. Nah, kemudian outnya mahasiswa I plus sampai dengan 1 plus 1. I plus 1 ya, sorry. Nah, kemudian interface atau pewaris. Nah, interface merupakan salah satu fitur yang paling powerful dari pemrograman PBO setelah fitur kelas itu sendiri. Interface adalah proses pembuatan kelas baru yang bisa dipanggil sebagai kelas turunan atau derived class. Nah, atau dari kelas induk atau base class. Nah, kelas turunan ini mewaris seluruh isi dari kelas induk. Jadi interface ini adalah pembuatan kelas baru yang biasa dipanggil sebagai kelas turunan. Nah, sehingga kelas turunan dari mana? Dari kelas induk atau base class. Nah, tapi di sini dapat menambahkan kelebihan dan perbaikan dari kelas induk. Kelas induk sendiri tidak mengalami perubahan selama proses interface. Nah, ini contohnya. Ini ada kelas induk dari fitur A, fitur B, fitur C. Turunannya ini, panah ini menunjukkan turunan. Berarti dari kelas induk, kelas turunannya. Kelas turunannya itu ada fitur D, itu didefinisikan dalam kelas turunan. Kemudian ada fitur A, fitur B, fitur C itu adalah didefinisikan dalam kelas induk, tetapi dapat diakses dari kelas turunan. Nah, itu contoh interface. Nah,
Di sini juga ada contoh program sederhana yang berisi kelas induk dan kelas turunan ditunjukkan dalam gambarnya. Nah, ini ada contohnya. Misal, di sini kita mempunyai kelas namanya ortu, kemudian ada turunannya itu anak, kemudian udah selesai. Ya. Jadi di sini ada kelas induk dan ada kelas turunan. Nah ya, kelihatan nggak? Nah, di sini kelas turunan. Itu. Jadi kita mempunyai kelas induk dengan nama ortu. Di sini kita masukkan string karena mungkin nama bisa ini string A sama dengan Kaisam Madani. Kemudian di sini ada masukkan nama ayah. Ini kita biasa seperti biasa fungsi Milan dari kelas induk. Kemudian ini ada in main. Di sini ada anak objek satu beri terima Milan, gitu kan. Jadi di sini ada kelihatan sih sebenarnya ada objek dari kelas anak memiliki semi member data dan member fungsi dari semua kelas. Kemudian obj dari kelas ini turunan memanggil fungsi dari kelas induk. Kemudian obj ini kelas turunan memanggil fungsi dari kelas induk. Yang itu mungkin format penulisan kode program untuk mendefinisikan kelas turunan adalah kelas, nama kelas turunan, akses, specifier, nama kelas induk. Nah, di sini ada UML atau Unified Modeling Language. Nah, di sini ada namanya tuh nama kelas induk dan ini ada member datanya dan member fungsinya. Kemudian ini ada nama kelas turunan dan member data dan member fungsinya. Kemudian ada selanjutnya itu ada akses combine. Nah, akses combine ini atau merupakan salah satu akses specifier yang sering digunakan adalah public. Dalam PBU terdapat dua akses specifier lain selain publik, yaitu private dan protocol, yang memiliki aturan akses data yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan banyaknya kemungkinan kombinasi akses data antara kelas dan pewaris. Nah, ini ada gambarnya. Di sini ada kelas A, private, protect, and public. Public ini mengatur, di sini bisa di tanda panahnya itu ada protect public. Dari public bisa ke objek C, dan di sini dari kelas B untuk ke public A, dan di sini catatan di sini ada kelas B, kenapa publiknya A? Karena kelas B adalah turunan dari publik dari kelas A. Jadi sehingga di sini ada A. Sama dengan kelas C, karena kelas C turunannya dari A, jadi di sini ada kelas C private tuh A. Kenapa? Karena private. Karena dari sini bisa dibilang nih, di sini kan ada public dan private gitu. Di sini juga ada contohnya. Di sini ada kelas A, private to private. Di sini terus ada kelas B, publik A. Kelas C private, kelas A. Ya, nggak mungkin dong. Mungkin aja sih sebenarnya, tapi karena private gitu. Kemudian ada, belum. Sorry. Di sini kita bahas dulu. Nah, ini kelas A ini adalah kelas induk. Kemudian kelas B adalah turunan kelas publik. Ya kan? Terus kelas C adalah kelas turunan private. Ini adalah error tidak dapat diakses. Oke. Kemudian error tidak dapat diakses karena nggak tahu. Karena ini contoh programnya aja. Mungkin ada sih ininya errornya. Kemudian di sini ada multi-level interrange sebagai gambaran interrange. Langsung UML-nya. Di sini berarti ada UML-nya aja. Langsung UML-nya karena nggak dijelaskan. Mungkin suatu kelas mungkin saja diturunkan dari kelas turunan lain. Jadi turunannya dari kelas lain. Misal parents, di sini ada turunan parents, itu ada anak, son, dan dogger. Dagger. Dan dagger atau saudara turunannya dari grandson. Grandson turunan dari kelas induk parents. Nah, itu. Paham nggak maksudnya? Jadi orang tua turunannya itu orang tua ini kelas induk. Terus anak dan saudara dogger itu sorry ya agak remet. Dan ini turunan dari kelas induknya parents. Nah kalau ini induk ini turunan dari kelas induk parents. Nah gitu. Sebenarnya ya sama aja sih, tapi diturunkan lagi. Tuh.
Nah, di sini contohnya nih. Di sini ada kelasnya parents, yaitu ada Kurai Shihab. Kemudian kelas dokternya itu ada Najwa Shihab. Jadi yang pertama itu kelas turunan 1 dari kelas induk parents gitu. Nah, dari kelas parents. Masih record? Masih record. Komputer. Nah, sorry tadi lagi ngecek keren mati. Nah, kemudian di sini ada kelasnya grandson, itu kelas turunan 2 dari kelas induk parents. Nah, kan ini turunan pertama, turunan kedua grandson. Itu. Terus ada multiple interrange. Multiple interrange adalah suatu kelas dapat memiliki lebih dari satu kelas induk. Ini biasanya disebut dengan multiple interrange atau perwaris ganda. Nah, berikut ini ada UML-nya, dasar dari multiple interrange. Di sini ada mamalia dan vertebrata. Nah, kelas burung merupakan kelas turunan dari kelas induk mamalia dan vertebrata. Jadi multiple interrange ini digunakan ketika ingin menggabungkan 2 atau lebih kelas hidup dengan 1 atau lebih kelas turunan. Hal ini dicari karena tidak semua kelas turunan membutuhkan kelas hidup baru. Nah, di sini ada contohnya. Include SOM, kelasnya mamalia, kemudian kelas vertebrata. Di sini ada konstruktornya, di sini ada member fungsinya, di sini sama si konstruktor. Nah, di sini ada kelas group. Di sini tuh ya, bisa dilihat ya turunannya dari publik mamalia dan publik vertebrata gitu. Jadi kelasnya ada 2 gitu. Terus di sini ada pendefinisian objek dari kelas turunan burung konstruktor pada kelas induk mamalia pekerja. Nah, selanjutnya itu ada selanjutnya itu kita ke di sini ada kita udah bikin flowchart-nya buat program kita sendiri. Di sini ada mulai, kemudian ada kelas warga, can, nama, kelas megang, kelas jalan, kelas rumah, nomor rumah. Nah, di sini ada kemudian kelas warga, nama, jalan, dan nomor rumah. Kemudian tampilkan data, jika tidak, kembali lagi ke atas. Jika ya, selesai. Gitu. Kemudian di sini ada UML-nya, kita di sini memiliki kelasnya, itu ada warga, turunannya gang, kemudian turunannya lagi rumah. Langsung aja ke kode programnya. Di sini nah. Di sini kita sudah mempunyai suatu program di mana di sini data pengunjung perumahan darah. Di sini kelasnya warga konstruktor. Kemudian kelasnya, kemudian turunannya dari ada gang. Kemudian turunan lagi dari rumah. Nah, rumah terus udah. Di sini kita bisa jelas di sini ada konstruktornya. Kemudian konstruktor nih, kita mempunyai konstruktor. Terus di sini ada warga display, itu adalah akses fungsi display di kelas warga. Di sini nggak ada karena warga kita displayin biar kelihatan. Kemudian di sini ada akses fungsi display di kelas gang. Di sini kita ambil karena turunan. Nah, mungkin bisa kita jalankan programnya. Ini programnya saya buat sendiri gitu. Sebelum ini, takut kelamaan gitu. Jadi kita run design. Kita di sini udah bisa mengakses. Kita mengakses nama saya berarti, kemudian perumahan. Gang perumahannya misal 12, nomor rumahnya 120 deh. Nah, di sini akan menampilkan datanya itu nama berarti gang rumah 12, nomor rumahnya 120. Baik. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pesan dari saya adalah jika kamu bisa bermimpi, maka kejarlah mimpi tersebut. Bye. Sekian, terima kasih. Saya berbicara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.